Kita mau mendidik manusia, tapi kalau nggak paham manusia, itu kan akan jadi masalah. Nah, yang membahas manusia itu kan ada salah satunya adalah filsafat. Kalau kita lihat dalam pelaksanaannya banyak sekali sebenarnya orang-orang yang punya kepentingan dengan pendidikan ya. Kalau kita tidak kritis, maka kita akan menjadi korban dari pendidikan yang ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, itu. Halo sobat, kembali lagi di podcast Media Nalar, channelnya kaum muda. Semoga dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya. Ya, pada kesempatan kali ini sesuai dengan apa yang sudah teman-teman ketahui atau sudah diinformasikan bahwa Media Nalar itu punya beberapa program. Nah, pada segmen kali ini atau kesempatan kali ini kita akan kembali bicara seputar pendidikan. Di samping saya sudah ditemani oleh narasumber yang diundang oleh Media Nalar. Selamat datang, Ustaz. Ya, datang. Oke. Panggil bapak-bapak aja ya, Pak aja, atau ya, Pak aja lah. Bapak ya. Oke, iya, saya Media Nalar mengundang untuk bicara seputar pendidikan. Dan kalau kemarin-kemarin juga kita jadi sedikit informasi bahwa Media Nalar itu punya beberapa program. Ada podcast politik, ada podcast filosofi, ada podcast pendidikan, dan terakhir ada kisah. Nah, jadi pada kesempatan ini kita mau bicara atau mengulik pikiran atau perspektif Bapak terkait masalah pendidikan. Nah, karena memang kebetulan beliau ini konsentrasi di keilmuan pendidikan lah, kira-kira gitu. Tapi sebelum lebih jauh, saya pengen mungkin ya izin Bapak bisa memperkenalkan biar teman-teman pemirsa atau teman-teman penonton kenal gitu mungkin, Pak. Ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Salman Farisi ya. Nah, secara akademik saya ini pertama saya S1 saya adalah pendidikan agama Islam di Madinatul Ilmi, S2 saya filsafat Islam di Sadra ya, di Universitas Paramadina, dulu masih bersatu antara ini. Kemudian yang ketiga saya doktor pendidikan Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lulus tahun 2022 kemarin ya. Jadi konsentrasi saya adalah pendidikan Islam ya, di pendidikan Islam saya, dan kebetulan disertasi saya memang seputar pendidikan yang mengarus utamakan nilai ya, dan yang saya teliti adalah nilai compassion ya. Nilai compassion. Nah, jadi saya kira dari disertasi saya ini mungkin bisa lah nanti kita kita bahas atau kita elaborasi lebih jauh tentang masalah pendidikan ini. Oke. Ya. Oh, berarti tadi S3-nya juga pendidikan ya? Ya, pendidikan S1 saya pendidikan agama Islam, S3 saya pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Jadi memang konsentrasi yang pendidikan. Di tengah-tengah itu ngambil filsafat ya? Ya, karena filsafat itu memang terkait dengan pendidikan juga, karena kita mau mendidik manusia, tapi kalau nggak paham manusia, itu kan akan jadi masalah. Nah, yang membahas manusia itu kan ada salah satunya adalah filsafat. Filsafat, benar. Filsafat. Jadi bisa dibilang saya ini ilmunya filsafat pendidikan Islam ya. Iya. Ada filsafatnya, ada pendidikannya, ada Islamnya. Jadi boleh. Jadi ada tiga variabel besar yang menyatu di ini ya. Ada Islam, ada filsafat, kemudian ada pendidikan. Ya, jadi saya kira begitu ya. Filsafat itu adalah satu paradigma berpikirnya. Bagaimana saya cara melihat saya ya. Karena filsafat itu kan bersifat kritis, bersifat universal sampai ke akar-akarnya. Itu penting ya, saya kira itu penting karena pendidikan kan kalau kita lihat dalam pelaksanaannya banyak sekali sebenarnya orang-orang yang punya kepentingan dengan pendidikan ya. Kalau kita tidak kritis, maka kita akan menjadi korban dari pendidikan yang ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, itu. Oh, benar. Pendidikannya itu adalah bagaimana saya menerapkan teori-teori itu tersebut, membuminya lah gitu. Pendidikan itu tempat saya mengaplikasikannya, dan Islam adalah nilainya.
Jadi Islam adalah nilai, adalah pedomannya gitu. Makanya filsafat pendidikan Islam itu saya kira 3 disiplin keilmuan itu membuat saya memang ingin tidak hanya sekedar melangit gitu ya, tidak filosofis karena memang melangit ya, tapi juga bisa menurunkannya ke bumi dalam suatu disiplin keilmuan yang disebut dengan pendidikan. Benar. Jadi kalau misalkan kita ringkas ke dalam istilah teknisnya filsafat, kalau kita ibaratkan mungkin 3 variabel yang tadi disebutkan itu, ya filsafat itu epistemologinya, katakanlah misalkan ontologi atau isinya itu adalah ya pendidikan, aksiologinya adalah Islam. Bisa kayak gitu ya. Oke, terus saya juga pengen nanya terkait masalah pandangan Bapak terkait problem mendasar pendidikan kita di Indonesia. Mungkin ada pengamatan selama ini terkait masalah pendidikan kita di Indonesia, mengingat juga apalagi misalkan ketika Menteri Pendidikan sudah mengeluarkan lagi kurikulum baru atau kebijakan baru terkait masalah pendidikan, mungkin juga bisa, mungkin siapa tahu punya analisa terkait masalah itu. Kira-kira Ya, jadi pendidikan itu memang dinamis ya. Artinya pendidikan itu upaya untuk menjawab masalah-masalah yang kemanusiaan lah gitu ya. Jadi memang pendidikan itu kadang dia menyerap yang terjadi di dalam disiplin ilmu lain, juga kadang ingin memberikan jawaban gitu. Jadi kalau kemudian masalah-masalah pendidikan ya pasti ada ya. Selalu pendidikan itu dinamis seperti itu ya. Kadang dia menciptakan sesuatu yang mempengaruhi kehidupan sosial, kadang juga dia dipengaruhi oleh selalu 2 arah gitu ya. Nah, sejauh yang saya amati gitu ya, bahwa memang sekarang ini kan yang disebut dengan zaman disrupsi ya, zaman ketidakpastian gitu ya. Kita ini di semua sektor itu sedang mengalami ketidakpastian lah. Itu mungkin sudah dibahas lah ya, Artinya disrupsi itu hal-hal yang sudah mapan sekarang ini berubah menjadi ketidakpastian. Dulu kita misalkan di bidang ekonomi dulu di bidang transportasi misalkan ya, perusahaan-perusahaan besar kayak taksi Bluebird dan tiba-tiba dikalahkan oleh transportasi yang berbasis online misalkan. Perdagangan juga begitu ya, dan berbagai hal termasuk dalam dunia pendidikan. Nah, misalkan salah satunya adalah artificial intelligence. Mungkin sekarang sedang ramai ya ChatGPT di mana-mana gitu ya. Bagaimana kemudian kecerdasan buatan ini sekarang mengambil alih banyak pekerjaan manusia ya. Mengambil alih banyak, saya coba lah ya, saya banyak ada ChatGPT, ada banyak program-program artificial itu ya saya kira memang salah satu kelebihannya kan bersifat efektif, efisien gitu ya. Tidak kenal lelah karena memang dia bukan manusia gitu ya. Nah, jadi banyak kemudian dampak dari artificial intelligence itu kan yang ekstrim mengatakan akan mengancam eksistensi manusia, minimal mengancam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ya sejauh apapun itu artificial intelligence ya dia tetap yang menjadi aktor kuncinya manusia gitu ya. Aktor kuncinya manusia, dia akan bekerja kalau memang diprogram oleh manusia kerjanya harus apa gitu ya. Kalau nggak diprogram ya dia nggak bisa kerja. Misalkan di ChatGPT itu data sampai 2021 misalkan. Ditanya lebih dari itu dia nggak bisa. Artinya apa ya? Tergantung manusianya gitu ya. Bagi yang memandang, nah saya termasuk orang yang kalau kita lihat sampai saat inilah gitu ya. Mereka itu tools ya. Mereka itu adalah alat kita yang mempermudah pekerjaan kita ya. Nah, jadi kemudian apa hubungannya dengan pendidikan ya? Pendidikan harus segera merubah atau harus segera melakukan evaluasi diri. Evaluasi diri ya. Maksudnya kalau sementara ini pendidikan kita kan dalam dunia pendidikan ada pendidikan, ada pengajaran ya. Kalau pengajaran itu transfer of knowledge, kalau pendidikan itu transfer of values. Nah, sekarang ini cenderung kalau sekolah kita ya, kalau sekolah itu cenderung pasti yang bersifat informatif, termasuk pendidikan agama yang harusnya bersifat bersifat intuisi, gitu ya, bersifat pengalaman batin, diajarkan kognisi, harus dihafalkan ini, gitu ya. Rukun sholat itu ada berapa? Itu cenderung sangat kognisi, padahal agama itu kan pada ujungnya adalah moral, adalah nilai gitu. Jadi terkesan hanya akan mentransfer data aja. Iya, mentransfer data. Nah, saya sekarang
Kalau itu data ya sudah ada ini penyimpan data itu yang disebut dengan artificial intelligence sekarang, dan Anda mau tanya apa? Benar-benar. Anda mau tanya pemikiran siapa? Saya coba pemikiran misalkan pendidikan dan di dalam filsafat misalkan jargon Habermas misalkan. Saya tanya, wah lengkap sekali jawaban. Benar-benar. Saya kemudian ada program untuk buat PowerPoint misalkan. Saya cuma judulnya aja dia buatin. Dan menurut saya itu sangat logik sekali ya. Misalkan saya judul pendidikan compassion, bikin tek 8 slide, dan itu menurut saya luar biasa sekali itu ya. Artinya kalau berdasarkan data manusia hanya disentuh intelektualnya saja. Nah itu kan artificial intelligence sebenarnya kalau menurut para ahli itu kan sebuah alat yang dibikin untuk mirip dengan kinerja manusia. Itu intelektualnya manusia. Nah kalau pendidikan sekarang hanya nyentuh intelektual, sudah ada mesin sekarang. Karena itu maka sekarang manusia harus mengembangkan kecerdasan yang lainnya. Nah, apa sih kecerdasan yang lainnya? Nah, sekarang ini kan sudah ada para ahli mengatakan di neuroscience itu ada berbagai macam kecerdasan manusia yang belum disentuh. Kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan kalau ada kita lihat multiple intelligence, misalkan ada 9 kecerdasan. Nah, itu kecerdasan itu manusia itu akan terus berkembang. Nah, jadi kita harus pendidikan harus merubah ke arah pendidikan yang bersifat pengembangan kecerdasan-kecerdasan yang lain, misalkan ya. Di tengah misalkan data itu, di tengah berbagai macam data itu yang sudah ada itu, maka yang diperlukan adalah bagaimana misalkan si siswa itu mampu mengendalikan, misalkan sekarang dengan adanya media sosial gitu ya, media sosial ini cenderung kan anak-anak muda sekarang milenial itu kan sangat akrab sekali dengan media sosial. Di media sosial itu kan tidak bisa dibedakan mana hoax, mana nyata gitu. Dan bagi anak-anak muda itu yang mereka akan terima saja. Nah, maka yang diperlukan adalah bagaimana dia supaya bisa mengendalikan diri, yang disebut dengan self pengenalan diri maksud saya. Self question. Bagaimana dia kemudian setelah mengenal dirinya mengendalikan dirinya. Nah, itu adalah pendidikan-pendidikan yang diperlukan di ketidakpastian ini gitu. Jadi kemudian kita jangan sampai hanya sekedar mentransformasi informasi saja gitu ke para siswa ini. Karena informasi sudah diambil oleh artificial intelligence yang lebih canggih. Nah, jadi ya itu justru malah benar ya, artinya akan melahirkan sebetulnya diam-diam kalau ini tidak disadari. Kalau tadi saya mencoba untuk menganalisa itu, kalau tidak disadari diam-diam sebetulnya akan melahirkan problem lah di kemudian hari. Kalau tadi kalau meminjam istilah yang tadi, pendidikan tidak mengevaluasi diri, gitu. Karena jadi peserta didik itu hanya akan menumpuk data-data di kepalanya, ya karena edukasi yang dia dapatkan hanyalah sebatas informatif, jadi hanya mengumpulkan informasi-informasi, menghafal, tapi tidak pernah memahami. Itu poin pertama. Poin kedua, karena dia tidak pernah diajarkan untuk memahami, ya kan, mengerti lebih dalam atau substansi lah kira-kira dari setiap mata pelajaran yang diajarkan oleh gurunya atau diajarkan oleh gurunya. Sehingga dia katakanlah misalkan mungkin kering nilai di dalam dirinya lah kira-kira, atau di kepalanya terkait masalah hal-hal yang ada lah, atau terkait masalah apa yang dipelajari. Iya, betul. Dan benar ini juga sempat dikritik oleh, kalau saya sempat membaca bukunya Paul Fred itu yang pendidikan kaum tertindas. Jadi kalau dia ini pendidikan sistem banking system ya. Banking system. Jadi kalau hanya sekedar mentransfer aja, dan ini kalau misalkan kita membaca ke depan bahwa persaingan di kemudian hari ini akan semakin ketat. Ya kan, mau tidak mau, karena kita hidup di alam semesta atau di bumi ini, ya bicara soal pekerjaan hal yang wajib, ya kan. Nah, karena di kemudian, kalau kita membayangkan bahwa di kemudian hari ini akan terjadi persaingan yang ketat, sementara ilmuwan-ilmuwan atau perusahaan-perusahaan besar karena mengejar yang namanya efektivitas dan efisiensi, maka menciptakanlah robot-robot yang bisa melaksanakan pekerjaan atau bisa melakukan yang diinginkanlah si perusahaan ini. Hanya kan terciptalah robot-robot misalkan. Jadi kalau ternyata secara potensial atau secara kemampuan robot yang diciptakan ini
justru malah lebih bagus ketimbang manusia, memang Iya, iya. akan kalau kita tadi kembali ke yang awal, memang akan mengancam eksistensi manusia. Iya, iya.